Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prolanis bulan ini, alhamdulillah sami sehat datang ya. Ada siap nih Bapak Ibu. Ini ada Dr. Fiska yang mau mengisi edukasi tentang puasa di bulan Ramadan. Oke, langsung aja sama Dr. Fiska nih. Saya bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska, dokter internship. Seperti teman-teman saya yang sebelumnya, ini kita baru pertama kali ketemu ya di Cendang Prolanis. Jadi gimana ini Bapak Ibu puasanya hari ke-14 lancar banget? Udah ada yang batal dulu? Di sini saya ingin memaparkan mengenai puasa yang aman untuk pasien diabetes dan hipertensi. Jadi untuk berpuasa di bulan Ramadan itu kan merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Namun saya kutip dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 181-185, di sini tidak semua diwajibkan untuk berpuasa, terutama untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan atau kondisi lain yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, nanti kita di sini bahas apakah diabetes dan hipertensi ini termasuk salah satu masalah kesehatan yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau dibolehkan puasa dengan catatan harus lebih berhati-hati. Oke, jadi apakah aman untuk menjalankan ibadah puasa untuk pasien hipertensi dan diabetes? Nah, di sini jadi yang pertama saya akan bahas ini mengenai hipertensi. Jadi sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa pasien hipertensi ini justru bagus untuk berpuasa di bulan Ramadan karena yaitu menurunkan tekanan darah baik yang atas maupun yang bawah. Akan tetapi perlu diperhatikan apakah pada pasien hipertensi ini memiliki komplikasi atau tidak. Gimana sih Bapak Ibu cara tahunya? Yang pastinya dengan kontrol jadi kita harus kontrol rutin. Dari kontrol nanti kita bisa tahu kondisi Bapak Ibu saat ini, aktivitas fisiknya seperti apa, pola makannya bagaimana. Nah, insya Allah kalau misalkan hipertensinya hanya hipertensi saja itu diperbolehkan untuk berpuasa. Cuman kalau udah ada komplikasi itu lebih perlu kita waspadai. Nah, komplikasinya itu bisa berpengaruh ke mata jenengan, bisa ke dari pipisnya gimana, ke jantungnya dan lain sebagainya, Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada? Lanjut. Jadi untuk gimana sih efek puasa terhadap penderita diabetes? Nah, ini yang sedikit lebih rumit dibandingkan yang dengan hipertensi. Karena kalau hipertensi kita itu melihat dari kandungan garam. Makanya pada pasien hipertensi sudah sering dengar jangan makan yang asin-asin, mulai dikurangi Nah, kalau diabetes ini justru yang kita perhatikan dari kandungan kalorinya dan juga kandungan gulanya, jadi sedikit lebih rumit. Nah, ini kenapa puasa Ramadan lebih perlu berhati-hati, karena ini frekuensinya terus-menerus atau setiap hari selama 1 bulan penuh. Berbeda kayak puasa Senin Kamis, karena kan kalau puasa Senin Kamis itu ada jeda harinya Bapak Ibu. Ada Selasa, Rabu itu istirahat dulu, Kamis lanjut lagi puasa. Sedangkan kalau bulan Ramadan ini setiap hari. Jadi setiap hari selama 1 bulan kita nggak ada asupan makanan, minuman, hampir lebih 12 jam. Nah, itu kan lumayan cukup menguras energi juga Nah, jadi ada beberapa perubahan yang terjadi saat berpuasa. Yang pertama tentunya dari pola tidur. Di sini biasanya Bapak Ibu tidurnya jam berapa? 12. Oh, nah, ini kan untuk pola tidur. Tidur malam. Jam berapa? Kan sebenarnya untuk normalnya itu untuk tidur malam itu 6-8 jam. Nah, biasanya pada umumnya kalau bulan Ramadan ini tidurnya itu biasanya kurang, dan itu mempengaruhi kadar gula di dalam tubuh. Dan pada pasien diabetes itu
Oke, pada pasien diabetes itu ada istilah yang namanya resistensi insulin, Bapak Ibu. Jadi insulin itu merupakan salah satu komponen penting, yaitu nganterin gula dari darah masuk ke dalam jaringan. Nah, pada pasien diabetes, terutama pada Bapak Ibu kan ini termasuknya diabetes tipe 2 ya. Nah, yaitu sebenarnya insulinnya ada, cuman jumlahnya itu lebih sedikit pada orang umumnya dan fungsinya itu kurang optimal. Jadi yang seharusnya dia nganterin gula dari darah ke jaringan itu fungsinya kurang optimal, dia itu nggak bisa nganterin gula. Makanya itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang selanjutnya ini ada pergeseran waktu makan rutin. Mungkin biasanya Bapak Ibu kalau nggak puasa Ramadan makannya berapa kali sehari? Kan sekarang kalau Ramadan kita nggak bisa 3 kali ya Bapak Ibu, cuma bisa 2 kali pada saat waktu sahur dan berbuka. Nah itu juga mempengaruhi ke tubuh kita. Apalagi di sini juga ada penelitian yang bilang kalau misalkan selama bulan Ramadan itu justru kita konsumsi makanan sama makanan dan minuman manisnya itu justru meningkat gitu. Karena kan kalau udah sore nyari takjil, kok yang ini kayaknya enak, yang ini enak, akhirnya semua dibeli lalu makan itu kan juga mempengaruhi kondisi tubuh ya. Nah ini juga ada dari minumnya, asupan cairannya. Biasanya kalau untuk Bapak Ibu minumnya berapa banyak sehari-hari, berapa gelas? Satu gelas, 1 liter ya, keren Pak. Nah, jadi kalau untuk puasa itu dianjurkan 8 gelas. Jadi di saat berbuka sampai sahur itu 8 gelas. 8 gelasnya ukuran gelas drinking yang kecil, yang 250 cc. Ya, yang kecil gelas itu. Nah itu 8 gelas itu dalam dari berbuka sampai sahur lagi. Nah itu nggak harus langsung minum 8 gelas duduk ya. Itu dibagi. Jadi misalkan kayak untuk ngebatalin 1 gelas, terus setelah makan 1 gelas, setelah tarawih 1 gelas, bangun tidur 1 gelas lagi, pas sahur 1 gelas lagi. Jadi dibagi-bagi ya. Dan juga dari pola aktivitas, biasanya aktivitas di siang hari ini berkurang Bapak Ibu, karena kan mungkin kita merasa wah kita harus menjaga energinya nih, istirahat, jadi bolak-balik tidur istirahat gitu. Nah justru nanti malah meningkatnya di malam hari karena tidurnya jadi kurang ya. Nah ini yang perlu diperhatikan terkait dengan resiko-resiko berpuasa pada penderita diabetes. Jadi seperti yang sudah dikutip tadi, kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa memang harus dibatalkan. Yang pertama itu ada kondisi hipoglikemi atau kondisi di mana gula darah jenengan itu turun secara drastis di bawah 70. Gimana kita cara tahunya? Yang pertama bisa lewat pemeriksaan mandiri. Cuman kan ini butuh alat ya. Nanti kita sadari dari gejala-gejala yang dirasakan. Nah ini gejala-gejala hipoglikemi ini jenengan merasa lemas atau lapar berlebihan atau bahkan hingga pusing. Pada beberapa orang juga bisa bergemeteran atau bahkan keringat dingin, atau yang udah lebih parahnya lagi itu pandangannya udah bisa mulai kabur seperti itu. Begitu juga pada pasien hiperglikemi atau justru kadar gulanya itu berlebihan dalam tubuh lebih dari 300. Itu gejalanya apa? Dengan ngerasa bibirnya kering atau kulitnya kering, juga bisa tenggorokannya kering, pusing, penglihatannya juga bisa kabur, terus pipisnya juga bakal lebih sering. Nah biasanya kalau pasien diabetes memang gejala utamanya itu pipisnya lebih sering gitu. Nah itu kalau pipisnya sering, terutama di bulan Ramadan, itu justru kita jadi kurang cairan di dalam tubuh. Makanya asupan cairannya juga harus cukup. Atau bahkan yang sudah lebih bahayanya lagi kalau misalkan sudah sampai pingsan atau semaput. Nah kalau itu memang sudah harus dibatalkan. Nah pada kondisi yang tadi seperti udah lemas, haus, pusing, pandangan kabur itu lebih baik dianjurkan untuk dibatalkan saja puasanya. Meskipun tanggung nih tinggal setengah jam lagi atau sejam lagi, tapi justru tanggungnya itu ketika gula darahnya turun, itu kan berarti kondisi tubuh udah mulai melemah, itu bahkan malah bisa bikin pingsan. Jadi harus segera dibatalkan deh Bapak Ibu, langsung minum air gula. Mungkin dari sini ada yang ditanyain dulu atau terlalu cepat buatan? Kecepatan
silakan Bu. Seumpama orang yang sakit gula itu katanya orang langsung banyak minum, tidak bisa ginjal. Bagaimana cara keluar untuk mengurangi minum air pakai malam hari? Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi nanti bisa dibagi-bagi Bu. Mungkin habis buka puasa minumnya sedikit, cuman berarti minumnya dibanyakinnya pas mau sahur gitu. Sebenarnya kalau untuk pasien diabetes itu kan sering kencingnya nggak hanya di malam hari, di siang hari kan juga bakal sering pipis gitu. Jadi nanti dibuat seringnya pas mau sahur saja. Jadi pas sahur itu kan udah mulai banyak aktivitas, jadi tidurnya pun bisa lebih nyenyak. Seperti itu. Iya loh. Berarti yang dikatakan surat berdoa langsung dibatalin ya. Iya. Tapi kalau tinggi bagaimana? Pertama itu, umpama gula tinggi, nah itu bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, air putih, kebanyakan air putih katanya bisa ginjal malam ya. Tapi di kesehatan kita dianjurkan banyak minum air putih. Kita minta solusinya. Bagaimana apakah benar air putih itu menimbulkan Uric acid. tidak? Tapi pemahaman yang diumumkan cara minum yang berwarna. Itu kalau malam hari. Ya, makanya Siang hari. justru ini kan pental. Kalau malam hari udah, ya. Apa air putih itu pengaruh ke ginjal kalau malam hari itu besar resiko? Apakah karena minum banyak minuman yang berwarna seperti teh itu juga bisa menimbulkan ini ginjal? Kita minta kejelasan. Jadi untuk yang hiperglikemia tadi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Jadi kalau untuk hiperglikemia justru ini kita harus lebih waspada dibandingkan kondisi gula darahnya turun. Karena kalau kondisi gulanya terlalu tinggi, itu kan gula dalam darahnya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi kan insulinnya itu nggak bisa masukin dari gula darah ke jaringan. Jadinya gula dari darahnya itu tinggi. Nah itu justru bahaya karena tubuh itu ngambil energinya justru dari lemak. Nah lemak itu kalau diolah jadi energi nanti dia itu menghasilkan ada yang namanya keton. Nah kalau keton itu terlalu banyak di dalam tubuh itu justru membuat bahaya pada penderita diabetes. Nanti disebutnya istilahnya ketoasidosis diabetes. Jadi dia itu udah bahkan sampai tidak sadar atau bahkan bisa koma. Jadi justru hiperglikemia ini yang kita perlu lebih waspadai dibandingkan dengan hipoglikemia. Nah gimana cara taunya? Saya dari pemeriksaan mandiri juga dari gejala-gejalanya seperti yang tertera di sini. Yang pertama itu mulutnya itu rasanya kering, kulitnya juga kering. Keringnya itu gimana? Jadi kalau misalkan dengan pegang nih, kalau gores itu nanti ada putih-putihnya. Nah itu dan putih-putihnya itu artinya kulitnya kering, nggak lembab. Itu juga mempengaruhi. Terus sering merasa haus. Jadi kan kalau untuk pasien diabetes biasanya memang sering haus, sering lapar, sering kencing. Nah ini terlalu berlebihan, terutama di siang hari di bulan puasa Ramadan. Kan aktivitas fisiknya juga menyesuaikan dengan pola makannya dalam sahurnya gitu. Nah juga penglihatannya jadi buram. Buramnya ini pakai kacamata, cuman biasanya kalau pakai kacamata jelas kok ini jadi kabur ya dari biasanya. Nah itu juga perlu diperhatikan karena dia itu mempengaruhi saraf-saraf di mata Bapak Ibu kalau kadar gulanya tinggi. Dan juga yang paling utamanya ini sebelum pasien biasanya mampu atau yang sudah harus dibawa ke IGD, dia itu nafasnya ngos-ngosan, terengah-engah dan ada bau nafas yang tidak sedap. Nah ini baunya yang disebut bau keton seperti itu. Mungkin sudah menjawab kan klarifikasi ini. Oke, jadi untuk minuman, jadi memang kalau minuman itu yang dianjurkan kan sebanyak 2 liter, 1 sampai 2 liter per hari. Memang kalau untuk sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau misalkan udah sampai 3 liter itu udah terlalu berlebihan. Nah kalau untuk air putih itu tidak merusak ginjal kecuali untuk orang-orang yang memang sudah cuci darah Bapak Ibu. Jadi kalau pasien yang sudah cuci darah itu memang jumlah air minumnya harus dibatasi, bahkan nggak boleh sampai 1 liter. Nah yang merusak ginjal itu adalah minuman-minuman yang berwarna. Minuman berwarna yang dimaksud ini seperti minuman kemasan, yang beli minuman kaleng, minuman kemasan itu berbahaya karena selain dari kemasannya, kaleng itu juga berbahaya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan tidak terjaga dengan baik, dia itu ada
bakteri atau kuman yang justru nanti malah merusak tubuh gitu. Terus kandungan gula sama garamnya biasanya di minuman kemasan itu tinggi. Nah kalau untuk teh atau kopi memang kalau selama bulan puasa ini jumlahnya itu harus dibatasi Pak, karena dia itu kan mengandung kafein. Nah kafein itu bisa menyebabkan sering kencing. Jadi mengapa harus dibatasi? Karena kalau misalkan memang pada pasien diabetes itu dasarnya sudah sering kencing, terus dia minum teh atau kopi dia itu malah makin kencing, nah itu menyebabkan kekurangan cairannya yang berlebih pada tubuh. Nah itu perlu diperhatikan seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Belum ada ya, saya lanjut nih. Nah, gimana sih cara mencegah atau mengurangi resiko tersebut? Jadi tentunya yang pertama dari nutrisinya. Kita perlu perhatikan dari nutrisinya itu kita kan makan 2 kali, sahur dan berbuka. Dan akan lebih baik jika ditambah dengan 1-2 makanan kecil yang sehat, snack-snack sehat bisa seperti buah atau sayur. Nah, komponen makan pun di sini harus perlu diperhatikan. Di sini biasanya masih pada makan nasi, nasinya nasi putih. Oke, jadi memang kalau misalkan pada pasien diabetes itu tidak boleh menghilangkan karbohidrat seutuhnya. Justru dia ini memakan porsi lebih banyak. 40-50% kayaknya itu harus karbohidrat. Tapi yang perlu diperhatikan, karbohidrat yang dimaksud di sini adalah karbohidrat yang jenisnya kompleks Bapak Ibu, bukan yang simpleks. Kenapa? Kalau yang kompleks itu dia itu kandungan seratnya lebih tinggi. Jadi dicernanya itu lebih lama, rasa kenyangnya juga lebih lama, dan dia itu tidak membuat gula darahnya itu melonjak tinggi setelah makan. Nah itu contohnya apa? Nanti ada beras merah, ada gandum utuh, ada roti gandum, itu nggak apa-apa. Nah kalau nasi putih itu dia itu termasuk yang karbohidrat simple atau sederhana. Nah itu perlu diperhatikan karena dia itu kandungan gulanya tinggi Bapak Ibu. Kandungan gula tinggi sehingga setelah makan itu lonjakan gula darahnya meningkatnya drastis, dan dia itu kandungan seratnya lebih rendah daripada karbohidrat kompleks. Jadi dia itu bakalan lebih sering cepat lapar dibandingkan dengan beras merah atau roti gandum. Nah terus tentunya dengan protein dan ada juga lemak. Lemak yang dimaksud di sini lemak tidak jenuh ya, seperti alpukat gitu. Nah, waktu sahur ini juga sebaiknya dilakukan di akhir waktu. Biasanya pada sahurnya jam berapa? Setengah 4 ya. Itu udah waktu yang cukup ya, setengah 4. Di sini memang tidak dianjurkan kalau misalkan waktu sahurnya jam 12 pagi, 12 malam atau jam 1 pagi itu kan terlalu dingin ya. Nanti keburu cepat lapar. Nah ini yang sudah saya sebutkan tadi, jadi kita perlu mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Jadi untuk sahur itu kita tujuannya untuk mencukupi energi dalam jangka waktu panjang. Lebih dari 12 jam kita tubuh itu butuh energi. Yang perlu dihindari ya tadi ada nasi putih, ada roti tawar yang biasa itu juga termasuknya karbohidrat yang sederhana alias yang bikin cepat lapar, yang kandungan gulanya tinggi, kentang goreng, donat, cookies atau minuman bersoda. Kemudian selanjutnya ada buah sama sayur. Ini juga penting karena seratnya itu tinggi sehingga dia itu lebih kenyangnya itu lebih lama. Terus ada makanan tinggi protein. Dia ini dampaknya sedikit terhadap kenaikan gula darah, bisa daging yang pakai lemak atau ayam nggak pakai kulit, ikan, telur. Ini diperbolehkan selama Bapak Ibu ini nggak punya alergi terhadap makanan-makanan tersebut. Ini justru telur yang dianjurkan adalah telur rebus dan rebus. Kemudian juga cairan. Nah, kalau untuk makanan yang berbuka di sini tujuannya untuk bikin energinya itu lebih cepat keluarnya. Yang pertama itu biasanya kita antusias banget ya Bapak Ibu kalau buka puasa pengen beli takjil. Nah itu tuh perlu diperhatikan lagi karena kandungan gula dan kalorinya itu tinggi pada makanan-makanan takjil. Nah yang pertama itu bisa kurma. Kurma ini bagus Bu, karena dia ini sebagai sumber energi, seratnya tinggi, kalsiumnya juga tinggi. Tapi perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, kurma ini kandungan gulanya tinggi, jadi kita tidak bisa berlebihan. Yang dianjurkan itu 2-3 biji kurma. Iya, 3 biji kurma. Kemudian karbohidrat kompleks, makanan tinggi protein, sama cairan. Untuk karbohidratnya ini juga sebaiknya dikonsumsinya dalam jumlah kecil, tidak sebanyak saat sahur. Karena biasanya kalau udah malam kita habis buka, habis taraweh kita udah lanjut tidur ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga.
Manis buah kurma, cuman dia itu kandungan gula di dalam kurma itu tinggi. Jadi maksimal 3 biji kurma pas buah. Tiga maksimal Bu. Oke, jadi misalkan jangan buka puasanya 1 atau 2 kurma. Nah nanti yang satu lagi buat cemilan. Kalau misalkan lapar tengah malam itu makannya kurma aja. Karena kan tadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita juga ada selingan makanan kecil nih, 1 sampai 2 makanan kecil. Boleh, kan nggak berlebihan ya Bu, maksimal 3 biji. Ya Bu. Ini ada makanan yang perlu dihindari, makanan yang tinggi garam, atau makanan produk olahan. Ini sebenarnya nggak Ramadan pun juga harus dihindari ya, terutama untuk harian karena kan kurang bagus. Nah, selama puasa ini ada yang olahraga nggak Bapak Ibu? Jalan-jalan, ya. Memang untuk pasien hipertensi dan diabetes ini pas Ramadan juga dianjurkan untuk berolahraga. Cuma yang perlu diperhatikan yaitu adalah lebih berhati-hati dan dilakukannya justru di pagi hari. Intensitasnya ringan saja, bisa jalan-jalan aja sambil berjemur, biar dapat vitamin D-nya juga dari sinar matahari. Nah, selain itu juga alhamdulillahnya ternyata sholat tarawih ini sudah dibuktikan Bapak Ibu dari berbagai macam penelitian bahwa dia ini tergolong ke aktivitas fisik. Jadi gerakan berulangnya itu dari ruku, sujud, berdiri lagi itu ternyata juga bikin tubuh kita lebih sehat. Nah, gimana sih pengobatan selama bulan Ramadan? Mungkin sampai di sini ada yang bertanya dulu. Ya, terlalu cepat banget. Nah, tidak semua obat itu bikin puasanya batal. Ada beberapa obat yang tidak melalui mulut, saluran cerna itu nggak bikin batal. Contohnya apa? Ada obat tetes mata, obat tetes telinga, atau ada beberapa pasien juga pakai obat yang di bawah lidah. Ditaruh di bawah lidah itu nggak apa-apa karena dia itu nggak dicerna lewat saluran cerna. Insulin nggak apa-apa Bu. Soalnya kan dia itu disuntikan, dia itu kan obat yang disuntikan. Kecuali kalau misalkan infusnya infusan buat nutrisi, nah itu baru membatalkan puasa. Oke, ini anjuran dari Kementerian Kesehatan kita. Jadi ada minum obat saat puasa itu ada yang kalau yang diminum 1 kali sehari ini bisa diminum antara sahur sama buka. Dengan kayak saja mau sahur atau buka selama konsisten. Jadi sahur terus, buka terus seperti itu. Kalau yang 2 kali sehari berarti pas sahur saat dan berbuka. Dan kalau 3 kali sehari ini bisa dibagi-bagi waktunya, dikasih jeda 5 jam. Jadi jam 6 sore, jam 11 malam sama jam 4 pagi. Jadi kalau untuk minyak zaitun itu kan dia termasuk lemak tidak jenuh Bu. Jadi tadi untuk nutrisi Ramadan ini kan kita butuh 30-35% lemak Bu. Justru itu bagus karena kita memang butuh asupan lemak. Salah satunya lemak dari yang lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu contohnya minyak zaitun tadi itu gak apa-apa Bu. Yang perlu diperhatikan yang lemak jenuh kayak apa? Gorengan, santan, itu lemak jenuh. Nah justru kalau lemak jenuh ini dianjurkannya malah di bawah 10%. Jadi harus sangat sedikit sekali. Ya. Susah ya Bu ya, lagi kalau buka puasa ya Bu ya. Pengennya gorengan yang manis. Nah kemudian untuk obat yang diminum sebelum makan, ini dia itu bisa diminum setengah jam sebelum makan besar, pas buka puasa atau pas sahur. Biasanya obat-obat sebelum makan tuh obat-obat buat lambung, untuk melindungi lambung. Kalau obat yang setelah makan itu bisa diminum 5-10 menit setelah sahur atau setelah buka puasa. Nah kemudian ada obat juga yang nurunin kolesterol. Di sini ada yang pakai nggak Bapak Ibu? Ada. Oke, nah ini kan untuk kolesterol itu sendiri sebenarnya pas bukan bulan Ramadan pun memang dianjurkan diminumnya di malam hari. Nah di malam hari itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 9 malam. Karena efeknya memang lebih baik pada saat kondisi tubuh sedang istirahat. Oh iya, ada tambahan lagi.
Kemudian untuk obat hipertensi ini selama Ramadan itu lebih dianjurkan diminum pas sahur. Jadi selama aktivitas di siang hari tekanan darahnya itu terkontrol, nggak terlalu tinggi. Justru yang perlu diwaspadai kalau misalkan biasanya diminumnya malam hari, karena justru nanti dia itu membuat darahnya itu turun drastis pas saat tidur. 2 kali sama tadinya saya minum malam. Terus Lisinopil kan itu aturan pagi ya. Itu tak minumnya pagi habis sahur. Kalau seperti itu nggak apa-apa, justru kalau misalkan 2 macam obat itu minumnya harus dibedakan waktunya. Jadi yang satu pagi, yang satu malam. Betul Ibu. Kemudian untuk obat-obat diabetes atau obat gula. Nah ini kalau untuk obat diabetes itu prinsipnya adalah individualisasi. Artinya tidak semua orang itu sama. Kok ibu yang itu dosisnya segini diminumnya malam, dosisnya segini diminumnya pagi. Kok saya enggak ya? Nah itu nggak bisa disamaratakan. Kita kan sebagai tenaga medis melihatnya dari berbagai macam aspek. Dari makannya, dari aktivitasnya, pola tidurnya, dari warisan orang tuanya atau undang-undangnya itu kan juga mempengaruhi. Berat badannya, jenis kelaminnya itu mempengaruhi semua. Nah jadi itu nggak bisa disamaratakan. Nah nanti obat-obat anti diabetes ini yang sangat perlu diperhatikan karena dia itu sering sekali menyebabkan kondisi gula darahnya itu turun drastis pada saat puasa. Kenapa kok bisa? Karena asupan makanannya pun kita juga dikurangi kan. Nah gulanya itu juga turunnya drastis seperti itu. Obat-obat yang sangat menurunkan gula darahnya drastis itu biasanya yang kayak glibepirid, glibenclamid atau insulin itu sendiri itu. Kalau metformin justru lebih aman. Nanti kita bahas satu-satu ya obatnya. Ini yang pertama metformin. Tapi ini nggak semuanya dibahas ya, soalnya kan banyak ya. Ini paling obat-obat yang sering aja populer di kalangan masyarakat. Yang pertama ada metformin. Jadi metformin ini masih pilihan utama untuk penderita diabetes. Nah, kenapa? Karena dia ini yang paling aman. Jadi dia itu kalau misalkan penyandang diabetes yang hanya dapat terapi metformin, dia ini berpuasanya bisa aman karena dia itu tidak membuat kadar gulanya ini turun drastis. Nah, ada beberapa orang yang 1 kali sehari, 2 kali sehari, bahkan 3 kali sehari. Sama cara minumnya kalau 1 kali sehari nanti diminumnya lebih baik saat berbuka. Kalau 2 kali sehari bisa sahur dan berbuka. Nah kalau 3 kali sehari ini perlu diperhatikan dulu. Jadi kalau 3 kali sehari di sini tertulis dia itu diminumnya kan di sini tertulisnya 3 kali 500 mg. Jadi pada saat sahur 500 mg, pas buka puasa ini dianjurkannya 1000 mg atau 2 tablet. Nah, tapi pada beberapa orang ini terutama yang punya gangguan pencernaan kayak sering mah atau mual-mual atau sering sendawa itu justru perlu diperhatikan karena kalau 1000 mg itu terlalu banyak pas saat buka puasa. Jadi bisa pakai 1 tablet dulu 500 mg, terus nanti setelah habis tarawih diminum lagi 1 tablet. Nah ini obat-obat tadi yang saya singgung sedikit, yaitu menyebabkan gula darahnya itu turun drastis ya. Nah jadi biasanya itu sebelum Ramadan tuh kita perlu ngecek apakah kondisi saat itu stabil atau tidak. Kalau misalkan kondisinya stabil, maka dosis glibenclamid ini atau terkontrol itu bisa dikurangi dan diminumnya saat buka puasa. Namun kalau misalkan masih tinggi terus, padahal pola makannya udah bagus, berarti dosisnya itu masih sama sih. Nah tapi balik lagi ini tidak bisa disamaratakan karena bukan berarti anjuran ini 100% aman bagi semua orang ya. Nah ini untuk insulin tadi. Tapi pada kenyataannya beberapa pasien yang puasa itu dosis obat insulinnya nggak dikurangi tapi dia nggak ada keluhan. Berarti yang perlu diperhatikan adalah makannya. Berarti makannya yang biasanya 3 kali sehari ini udah 2 kali sehari kok pakai dosis insulin obat yang sama kok maksudnya masih kacau gitu ya, nggak bikin gula darahnya turun. Berarti kemungkinan dia dari pola makannya yang banyak kalorinya atau banyak gulanya. Kalau saya kalau di sahur saya suntiknya 10, kalau habis buka 20. Memang ya biasanya pas buka puasa karena kalau pas buka puasa itu kan ada gulanya sangat tinggi. Kalau
Soalnya kalau supirnya aku siang pasti sedang. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Jadi mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kalau alpukat itu katanya banyak mengandung kolesterol ya? Ya, alpukat mengandung kolesterol, jadi emang perlu diperhatikan juga Pak. Tapi alpukat itu bagus Bu, yaitu kandungannya lemak tidak jenuh. Jadi memang boleh, cuman tidak terlalu banyak, setengah porsi aja nggak apa-apa. Ini kan lemaknya kita butuh 30 sampai 35%. Alpukat itu termasuknya lemak tidak jenuh. Jadi memang kita juga butuh asupan lemak. Kalau air kelapa itu gimana? Air kelapa itu bagus Pak, yaitu kandungannya itu bisa untuk menggantikan air putih juga bisa, karena justru dia itu lebih sehat juga. Untuk air putih lebih segar, badannya lebih terhidrasi, menggantikan cairan-cairan tubuh yang hilang, itu kandungan mineralnya juga tinggi. Tapi katanya kalau minum air kelapa, obatnya jadi hambar. Rasa air kelapa juga lebih sedikit hambar. Nah, air kelapa itu yang nggak boleh justru air kelapa yang pakai gula, ditambahin macam-macam. Kalau air kelapa doang itu nggak. Berarti harus menyalahi itu. Itu kurang seneng. Juga jaman apa ide, waras ini. Kalau untuk air kelapa nggak apa-apa Bu, itu nggak menetralisir si obatnya enggak. Oh, katanya dia obatnya dari darah, Mitos. itu katanya yang saya kan maksud juga selama saya yang tidak ingin berarti Nggak apa-apa kalau nggak selama nggak pakai gula, nggak pakai gula. Saya tutup ya. Mau bertanya lagi Bu? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung dereng mantuk, ini seperti ya.